Saya adalah pengacau yang dibenci semua orang di dunia hiburan. Setiap hari bukanlah tentang mengekspos pajak idol ini, melainkan mengungkap Dewi itu yang menghindari pajak. Netizen semua memanggil saya sebagai bodhisattva internet. Para bintang diorei sambil melakukan PR untuk membantah. Sambil menggerakkan pasukan siber untuk mengirimkan saya tiket kereta cepat. Namun para raja kapitalis itu tidak berani mencemarkan nama saya. Sebaliknya, mereka malah berlutut meminta saya untuk menerima endorsement mereka. Bahkan CCTV. Ayah pun berebut untuk mengirimkan saya pengumuman. Hanya karena setelah saya melintasi waktu, saya menemukan. Dunia ini ternyata tidak memiliki orang-orang yang akrab di telinga. Saudara merah terperinci. Namun ketika saya yang melintasi waktu ini memegang kepala dengan kedua tangan. Huru-hara dan berantakan. Sialan. Bagaimana seseorang bisa membuat keributan sebesar ini? Tidak pernah terpikirkan, bahkan jika mati, betapa besar yang saya terima. Lihatlah daftar trending di Weibo dan Douyin hari ini. Chen Zhe meluncurkan serangan penuh untuk mengungkapkan kreativitas luar biasa. Misalnya, Yao Qian memarahi penggemar. Liu Da menarik perhatian penggemar. Chen Chansing dan Emma Weize lebih kejam dalam menarik penggemar. Langsung menarik penggemar, Su Erde yang seharusnya tidur malah tidak tidur. Yang seharusnya tidak tidur, tetapi tidak sedikit yang tidur. Menurut statistik, di bawah serangan mulut saya yang gencar. Penggemar puncaknya saat ini sudah lebih dari 30 orang. Dan jumlahnya masih terus bertambah. Urusan para bintang puncak itu berbeda-beda. Yang hancur adalah hal yang monoton. Setiap hari saya bertanya, pengikut, apakah kamu masih membawa Neun besok? Romantis adalah bertanya kepada Wei Zihan. Kamu bilang tidak ada masalah, kenapa mengganggu ayah yang hidup ini? Dulu, saya sepenuhnya memiliki kepribadian pekerja kantoran. Orang ini awalnya adalah seorang yang teliti. Seorang yang rajin di dunia hiburan yang tidak terlalu dikenal. Selain sedikit depresi, tidak ada penyakit besar lainnya. Pada akhir tahun, saya menerima tawaran untuk sebuah film. Sebenarnya, saya juga sulit untuk sembuh. Namun, setelah tiba, saya baru menyadari bahwa saya telah ditipu oleh tim produksi. Pacar sutradara adalah bintang puncak. Wei Zihan menjadi pemeran utama pria. Dia sendiri mundur menjadi pemeran pendukung pria. Awalnya berpikir itu adalah produksi besar. Peran pendukung pria juga tidak sedikit. Jika dimainkan dengan baik, juga bisa mendapatkan pujian. Jadi, dia pun menahan diri. Namun, hasilnya sangat tidak terduga. Selama syuting, Wei Zihan sering terlambat dan bersikap angkuh. Dia harus berdiri di luar ruangan dengan suhu minus 20 derajat selama beberapa jam. Setelah menunggu, dia dengan halus menyebutkan hal itu. Dia langsung dibenci oleh Wei Zihan. Di bawah arahan sutradara, seluruh kru mengisolasinya. Mengirimkan pemberitahuan pertemuan tanpa memberitahunya waktu dan tempat. Membuatnya datang terlambat tanpa hasil. Sutradara memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik. Mengatakan bahwa dia bersikap angkuh dan ingin memutus kontraknya. Akhirnya, teman-teman tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan harus membayar kompensasi kepada kru puluhan ribu. Dia yang dikeluarkan dari kru benar-benar marah. Dia langsung pergi ke Weibo untuk mengontrol situasi. Kru melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi terhadapnya. Namun, hasilnya bukan hanya tidak mendapatkan simpati. Sebaliknya, dia malah diserang oleh penggemar Wei Zihan. Berbagai cara kelompok produksi membeli pasukan air untuk menjatuhkan namanya sudah dianggap biasa. Mereka juga bersekongkol dengan pihak sebelumnya. Perusahaan manajemen dari SteelSign memberikan tekanan padanya. Pihak sebelumnya yang marah langsung berkomentar di kolom komentar. Menyampaikan balasan kepada kelompok ini dari jarak jauh. Awalnya, semuanya masih cukup normal. Atau setelah beberapa keributan kecil yang tidak berarti. Sampai beberapa teman di industri Wei Zihan terlibat. Suasana mulai berubah menjadi aneh. Tidak tahu dari mana pihak sebelumnya mendapatkan banyak informasi hitam. Kapila yang awalnya stabil emosinya. Tiba-tiba berubah menjadi dewa perang, si kepala botak. Siapapun yang muncul untuk membela Wei Zihan. Berbicara dengan kelompok produksi. Pada dasarnya, mereka langsung diserang begitu muncul. Langsung memberikan informasi besar yang mengejutkan. Tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. 8 bagian cahaya mengarah ke kepala mereka. Apakah kamu bisa menahan ini? Seberapa jauh pihak sebelumnya sudah terpuruk? Bahkan di kemudian hari, meskipun hanya orang biasa. Bertanya sembarangan kepada seorang bintang apakah ada informasi. Semua yang dia tahu sudah dipublikasikan dalam bentuk gambar dan teks. Ini sudah menjadi sangat serius, bukan? Bahkan Raja Palu Barat pun harus mengakui profesionalisme. Singkatnya, malam ini bintang-bintang runtuh dengan hebat. Para penggemar mereka juga sangat bersemangat. Modal di balik layar juga sangat bersemangat. Setiap perusahaan manajemen terbangun setelah tidur. Sumber penghasilan mereka langsung dipatahkan. Mereka merasa seolah langit runtuh. Sudah sering melihat bintang-bintang runtuh. Dalam semalam, melihat sebanyak ini adalah yang pertama kali. Bisa dibilang, dia dengan kekuatannya sendiri menghancurkan seluruh industri.
Memicu tembakan pertama melawan imperialisme dan kapal perang. Banyak netizen menyebutnya sebagai peristiwa Chenze. Dalam 2 hari ini, Weibo, Douyin hampir, Xiao Hongshu dan lain-lain. Dalam daftar topik yang sedang tren di platform media sosial daring. Semua nama mereka sendiri. Banyak penggemar sekarang tidak berani tidur di malam hari. Takut terbangun. Kakak sendiri juga sudah saya pukul. Sikap dia sekarang bukan lagi tidak ingin terlibat. Bahkan tidak ingin hidup lagi. Setelah menyelesaikan semua ini, langsung mengakhiri hidup sendiri. Tapi masalahnya, dia tidak ingin terjebak sehingga dia melintasi waktu. Saya masih ingin terjebak. Dia justru mengungkapkan semuanya. Siapa yang bisa? Silakan. Tapi di balik para bintang ini, masing-masing memiliki agensi mereka sendiri. Masing-masing juga memiliki modal mereka sendiri. Dia sendiri telah mematahkan sumber pendapatan orang lain. Apakah modal di belakang itu tidak marah? Apakah mereka tidak akan bersatu untuk memboikotnya? Faktanya memang demikian. Pada hari kedua setelah kejadian, semua iklan yang diterima oleh dirinya sebelumnya, pertunjukan komersial dan variety show, tim produksi segera mengirimkan email penghematan. Saya sangat dihargai di mata netizen. Tapi di industri, itu sama sekali tidak berharga. Tidak ada yang ingin terlibat. Melintasi waktu tanpa alasan sudah cukup. Ditambah lagi harus mengambil alih masalah sebesar ini. Apa yang harus kamu lakukan? Sekarang saya hanya ingin agar dirinya yang dulu membawaku pergi. Saat saya merasa tidak ada yang menarik, ponsel saya berbunyi. Saya mengambilnya dan melihatnya. Ternyata itu adalah pesan dari teman baik saya, Feng Yuchan. Baru saja mendapat kabar. Pusat cegukan berbahasa Mandarin juga akan mengusirmu. Menggaruk-garuk rambut yang berantakan. Aku terlihat sangat tertekan. Pusat bersin Mandarin. Pendahulunya saat ini adalah mengikuti sebuah acara varietas penciptaan musik. Pendahulunya telah mengusir banyak agensi. Sumber pendapatan perusahaan telah dipukul. Modal-modal itu sekarang bersatu untuk melawan. Lagi-lagi, ada pencemaran nama baik di seluruh internet. Lagi-lagi, melalui berbagai jaringan relasi. Memaksa berbagai pekerjaan sendiri. Pusat bersin Mandarin sudah menjadi hanya dalam satu-satunya jalur yang belum mengeluarkan dirinya. Tepat baru saja. Aku masih berpikir, apakah dengan acara ini bisa mengungguli lagu-lagu kehidupan sebelumnya? Dapat memberiku kesempatan hidup. Sekarang, memikirkan kembali, aku masih naif. Terkadang, menulis lagu yang bagus dan menyanyikannya dengan baik tidak ada gunanya. Dunia hiburan adalah dunia hiburan modal. Prasyarat bakat mengalahkan modal adalah kamu tidak mengganggu kapitalisme dari awal. Sedangkan aku tidak hanya mengganggu, tapi benar-benar mengganggu dengan parah. Aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak dalam pikiranku. Sistem, apakah kamu ada? Setidaknya perhatikan sistem perjalananku. Ayah, bisakah kamu memperhatikanku? Faktanya, tidak semua penjelajah waktu memiliki sistem sendiri. Setidaknya aku tidak memilikinya. Bagaimana cara keluar dari situasi terjepit seperti ini? Ini benar-benar membuat pusing. Aku lebih baik siaran langsung. Manfaatkan momen ini untuk mendapatkan keuntungan terakhir. Lihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Setelah itu, aku akan langsung berbaring di kota kecil. Ponselku berbunyi lagi. Saya mengambilnya dan melihatnya. Itu masih hanya sebuah Weibo yang tidak ada gunanya. Pemberitahuan pesan. Itu adalah beberapa komentar dari netizen yang membalas. Terus-menerus mendapatkan suka. Balasan itu cukup menarik. Seorang netizen bertanya tentang identitas sebelumnya. Apakah tidak takut ditekan oleh kapitalisme dengan melakukan ini? Identitas sebelumnya yang sedang dalam keadaan gila. Langsung menjawab, berapa banyak orang di kapitalisme? Berapa banyak dari kita kelas pekerja? Negara ini bukan milik kapital. Ini milik rakyat. Melihat balasan yang kekanak-kanakan ini, saya hanya bisa tersenyum tak berdaya. Awalnya ingin mengejek kepolosan masa lalu. Dan pada saat itu juga, sebuah cahaya kilat melintas di pikiranku. Ya, aku terkejut dan duduk dengan bersemangat. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Sekuat apapun kapital, mereka tidak berani melawan negara. Jika jalan di panggung kecil sudah terputus, masih ada festival musim semi. Jika jalan di stasiun TV swasta sudah terputus, masih ada CCTV. Selama arah besar benar. Kenapa harus khawatir tidak bisa bertahan? Menyanyi lagu biasa pasti akan tereliminasi. Keluarkan lagu, King Tian, dari Youdong. Itu juga hanya bunga yang mekar sesaat. Mungkin bisa mendapatkan sedikit perhatian di akhir. Tapi bagaimana jika menyanyi lagu merah? Mengundang pihak resmi untuk mendukungku tapi masih ingin mengeliminasi aku. Para kapitalis itu juga harus bergegas. Kalian punya kapital di belakang. Di belakangku masih ada negara. Keesokan harinya, aku muncul di panggung biru. Pusat lagu partai berbahasa Mandarin. Para anggota kru program yang lewat. Semua sedang membicarakan. Guru Chenze ini sudah gila, kan? Ini bukan gila. Ini sudah terbalik. Tanpa sedikit penyakit parah, tidak mungkin melakukan hal-hal itu baru-baru ini. Kasihan, dulu saya cukup suka menonton aktingnya.
Di dalam hatiku, wajah pemeran utama drama kampus seharusnya selalu dia. Ingat, dulu ada yang bilang dia adalah Neiyu, salah satu dari 4 besar yang membawa kekerasan. Mungkin karena kami berada di lapisan bawah lingkaran ini. Sebenarnya, semua orang masih memiliki sedikit kesamaan. Setelah rekaman episode ini di pusat lagu berbahasa Mandarin, berita bahwa mereka akan mengusir saya. Itu sudah menyebar ke seluruh tim produksi. Sebagai sebuah program siaran langsung, episode ini bahkan tidak memberitahu saya tentang latihan. Di bawah keuntungan tim sutradara. Bahkan tidak ada yang pergi untuk meminta saya menyanyikan judul lagu. Bahkan saya tidak tahu apa yang harus saya nyanyikan. Apalagi tentang pencahayaan dan keindahan yang akan datang. Seberapa parah ini? Begitu parah sehingga tim sutradara baru saja datang 1 orang. Tanyakan saya alat musik apa yang saya inginkan. Biarkan saya bermain dan bernyanyi sendiri di atas panggung. Bahkan tim sutradara band pun tidak berniat memberi saya. Kaki baik si pincang ditendang dengan keras. Kamu hanya bilang tentang episode ini. Bagaimana mungkin saya tidak tereliminasi? Chen Zi datang mengenakan gaun malam merah anggur. Orang yang datang adalah teman lama dari lingkaran yang bernama Feng Yuchan. Dia juga satu-satunya yang berdiri di sisiku dalam kejadian malam itu. Satu-satunya artis yang berdiri di sisiku. Feng Yuchan cukup baik kepada dirinya sendiri. Temanku punya band. Bisa membantu meminjamnya untukmu. Bagaimana ini bisa menjadi pertunjukan terakhir? Kita harus pergi dengan cara yang terhormat. Namun saya berkata dengan tenang. Biarkan saya yang memutuskan segalanya sendirian. Di industri hiburan yang seperti bak tinta besar, Feng Yuchan memang adalah seorang teman yang baik. Memiliki dia seperti memiliki seorang wanita kuat dari timur laut. Saudara itu menepuk bahuku dan berharap yang terbaik untukku. Feng Yuchan tidak berkata banyak lagi. Saat ini, program pusat lagu berbahasa Mandarin sudah mulai tayang. Para penyanyi di depan panggung mulai tampil. Saya di belakang panggung, mendengar penyanyi yang memukau dari ruang siaran, dan sorakan hangat dari penonton. Tepuk tangan sebagai sebuah program yang berfokus pada karya asli. Program kompetisi musik yang berorientasi pada lagu-lagu. Program ini bisa dibilang dipenuhi oleh para bintang besar. 8 tamu. Ada rap yang cukup populer seperti Feng Yuchan. Ada juga tokoh perwakilan dari Hong Kong dan Macau, seperti superstar Su Kekun. Apa saja ratu rock legendaris. Atau pencipta musik jenius dan sebagainya. Yang sebelumnya bisa hadir di program ini. Itu adalah syarat yang diajukan saat menandatangani kontrak dengan perusahaan. Saat menyebut perusahaan, saya tidak bisa tidak mendengus. Sejak kejadian itu, pihak perusahaan sering menelepon mengganggu saya. Baru saja, manajer saya, M. Aling, bahkan mengirim seseorang untuk datang, agar saya mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Mengatakan bahwa pernyataan saya baru-baru ini. Semua itu adalah omong kosong setelah minum alkohol. Tidak boleh bertindak bodoh seperti itu. Kenapa kamu pergi lebih awal? Ketika grup teater bersatu memberi tekanan pada pendahulunya. Kenapa tidak bicara? Satu persatu. Semuanya seperti Kabuda yang bisa berubah bentuk super. Dengan mulut terbuka, mereka malah berkata omong kosong. Dalam momen berpikir, suara akting yang murni dari depan panggung masuk ke telinga saya. Seketika membuat bulu kuduk merinding. Siapa ini? Saya melihat ke depan dari pintu panggung. Sebuah sosok yang mengenakan gaun renda bertali warna abu-abu kehijauan yang tinggi. Terlihat di depan mata. Dia memiliki tubuh yang ramping. Postur tubuhnya seimbang. Dari sudut samping terlihat. Meskipun gaun renda itu sangat mencolok, tidak sedikit pun menutupi bentuk tubuhnya yang berlekuk. Namun, suaranya sangat teknis dan murni. Dengan wajah dingin yang angkuh. Saat dia memegang pistol dengan jari anggrek. Memberikan kesan yang sangat kontras. Ini bukan tentang Kingi, kan? Ibu saya menyebarkan sesuatu. Mata Ba dipenuhi dengan kekaguman. Mengingat kembali kenangan masa lalu membuatku tertegun. Wanita ini bernama Shen Diei. Dia adalah generasi ketiga dari aliran Mei dalam Kingi. Dia juga seorang yang terkenal karena wajahnya yang cantik. Dikenal dengan aura dingin dan suara operanya yang khas. Seorang penyanyi wanita papan atas yang sangat terkenal. Keindahan halus Shen Di. Di atas panggung, dia menyanyikan opera yang menjadi milik budaya nasional. Saat menyanyikan suara opera, selalu membuat banyak pemuda di bawah panggung terpesona. Seruan, Dewi, menggema. Tiba-tiba saya mengerti. Pada masa Republik, mengapa begitu banyak orang kaya terpesona oleh para artis? Bahkan saya pun tidak bisa menahan diri untuk tertarik. Para penonton pun berkata betapa menawannya. Jika saya tidak salah, keluarganya sepertinya berasal dari keluarga seni. Kakeknya juga seorang penyanyi opera. Ayahnya sepertinya bekerja di Teater Opera Nasional. Ibu adalah seorang penyanyi sopran. Lagu itu sangat indah. Pikiran melayang-layang. Penampilan Shen Diei di atas panggung sudah selesai. Di bawah panggung, penonton. Suara penonton yang enggan berpisah, termasuk penonton online. Dia dibantu oleh staf menuju panggung. Karena sebelumnya terpesona oleh gaya aktingnya. Saat bertemu, saya tersenyum sopan kepada Shen Diei. Suaranya sangat bagus.
Saya bertepuk tangan. Terima kasih. Mungkin dia tidak menyangka akan bertemu saya di pintu panggung. Shen Diei tampak sedikit terkejut. Pipi putihnya sedikit memerah. Tanpa sadar, dia menundukkan pandangannya. Tidak berani menatapnya. Saya membuka mulut ingin memuji beberapa kata. Namun, dia belum sempat berbicara. Yang di samping Shendi, asisten wanita yang mengenakan jaket bulu hitam. Dia mengerutkan alisnya, menarik lengannya, berbisik, "Jangan terburu-buru. Ayo kita cepat pergi. Ini bukan tempat untuk mengobrol. Jangan menghambat orang di belakang untuk naik panggung." Tatapan asisten wanita itu penuh dengan rasa jijik. Meskipun saya sangat ingin bertanya tentang Shen Diei. Apakah asisten ini dibesarkan dengan susu Sanlu? Tapi akhirnya saya memilih untuk tidak bertanya. Sebenarnya, sekarang bukan hanya asisten Shen Diei yang merasa jijik padaku. Seluruh tim program, ada beberapa yang berani berurusan denganku. Saya telah menyinggung banyak pihak yang berinvestasi. Sekarang setiap pihak ingin menyingkirkan saya. Siapa yang berani berdiri bersamaku saat ini? Tidak semua orang seberani Feng Yuchan. Shen Diei tampaknya merasa asisten itu tidak sopan. Wei Wei Tumei melirik yang terakhir dengan tajam. Asisten yang disebut Luo Luo tampak sedikit tidak terima. Tapi karena mempertimbangkan muka Shen Diei, dia tidak meluapkan kemarahan. Artis wanita yang penuh dengan sensasi berita. Setelah menegur asistennya sendiri, dia menoleh dan memberikan tatapan permohonan maaf padaku. Dia sedikit mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyum yang penuh keputusasaan. Tidak berbicara. Segalanya sudah tersirat. Aku tersenyum tipis. Tanpa disuruh, aku mengalah dan memberi jalan. Perasaan yang diberikan oleh Shen Diei, para bintang wanita di dunia hiburan, sangat berbeda. Dia seperti seorang gadis terhormat, berbicara dengan suara lembut dan sangat sopan. Meskipun menyampaikan hal yang sama dengan asisten, arti yang sama, caranya. Namun, itu juga membuatku merasa tidak bisa menolak. Saudara Di, kita tidak bisa terlalu dekat dengan orang seperti ini. Orang ini gila, melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Lolo menarik lengan ramping Chen Di dan berkata, tidak punya bakat sudah cukup. Sifatnya juga tidak kecil. Tunggu saja dan lihat. Edisi program ini. Ini adalah terakhir kalinya dia muncul di layar. Aku mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan untuk mencibir. Namun, jika dipikir-pikir lagi, sepertinya semua orang merasa, kali ini aku akan tereliminasi. Tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba bersin tanpa alasan. Selalu merasa ada sepasang mata yang menatap saya dengan tajam dari belakang. Seperti duri buta di punggung. Sebuah kamera di kejauhan mengarah ke saya. Gambar di sini. Disiarkan tanpa sudut mati ke ruang penyiaran. Di ruang penyiaran. Selain sutradara Newsy dan tim sutradara. Selain staf. Ada satu lagi yang berambut belah tengah. Pria yang memakai baju terusan. Dia adalah Wei Zihan. Seorang bintang terkenal. Wajahnya tampak aneh. Ekspresinya menyeramkan. Bahkan jika saya tidak ada di depannya, dia masih sangat marah. Dia ingin menghancurkan saya menjadi berkeping-keping. Baru-baru ini, saya menyebabkan dia menghadapi banyak bintang. Semua investor marah. Yang terpengaruh tidak hanya saya, termasuk Wei Zihan, pelaku utama ini. Juga ikut dimakan ikan oleh Yang Ji. Banyak pekerjaan terpengaruh karena itu. Perusahaan bahkan meminta dia untuk tidak aktif di depan publik selama hampir setahun. Katakan saja, apakah Wei Zihan bisa tidak membenci saya setelah melihat saya? Sutradara Liu memastikan tidak ada masalah untuk mengeliminasi dia, kan? Wei Zihan bertanya. Tidak ada kejadian tak terduga. Tenang saja, sutradara parubaya berkacamata, Niu Zi. Seperti babi yang hanya berbaring. Kami sudah sering melakukan hal seperti ini. Sebagai seorang yang berasal dari era audisi, yang masih hidup hingga sekarang sebagai sutradara variety show profesional. Hal-hal seperti ini, Niu Zi benar-benar memainkannya dengan sangat mahir. Sebelumnya, dia pernah memimpin sebuah acara orisinal. Dalam acara variety show audisi, Bintang Besok. Bahkan untuk memudahkan skandal. Khusus membuat idola virtual 2 dimensi. Siapa yang bisa menahan ini? Tim acara memang memberikan kepada setiap penonton di lokasi. Telah membagikan alat pemungutan suara. Memang, alat pemungutan suara setiap penonton akan akurat. Teknologi diberikan kepada tim sutradara. Tapi berapa banyak yang diumumkan bukan keputusan tim sutradara, kan? Jujur saja, dari sudut pandang sutradara program Newsy ini, mereka masih tidak terlalu berharap saya meninggalkan program mereka. Lagi pula, saya masuk dengan popularitas yang terlalu tinggi. Ketika beberapa penyanyi baru saja tampil. Hanya ketika Shen dinaik ke panggung, penonton menjadi tenang. Di sisa waktu, semua orang hanya menyebut nama Chen Ze. Hitam merah juga tetap merah, kan? Saya hanya membuat marah para kapitalis. Saya tidak membuat marah penonton. Di zaman sekarang, berbagai permintaan maaf muncul satu demi satu. Template permintaan maaf yang menghabiskan sumber daya publik merajalela. Era di mana bisa menangani hal ini sudah menjadi hal biasa.
Saya jenis yang tertawa di depan penonton yang hidup. Haha, bahkan belum sempat. Sayang sekali, sayang sekali. Niu Dao menggelengkan kepala lagi, melihat ke arah kamera yang mengarah ke panggung utama. Saya berdiri di bawah pencahayaan dan tata panggung yang tidak ada. Berjalan sendirian ke panggung. Chenze, bumi yang dalam, menciptakan terbang di dalam ikan, sangat keren. Harus dikatakan atau tidak, popularitas saya masih cukup baik. Tadi ketika pembawa acara menyebut nama saya, penonton di bawah sudah berteriak ramai. Sekarang meskipun tanpa pencahayaan, bahkan tanpa riasan, saya masih mengenakan celana jeans dan kemeja putih yang paling biasa. Namun diri saya yang sederhana ini masih menarik perhatian dengan sorakan di lokasi. Di ruang siaran sebelah, antusiasme penonton juga langsung menyala. Banyak orang memperhatikan beberapa detail tanpa pencahayaan. Tanpa pertunjukan, sepertinya guru band juga sudah pergi. Apakah ini sudah ditakdirkan untuk menyingkirkan Chenze? Chenze, semangat! Beberapa gadis di lokasi masih mendukung saya. Saya berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan. Karena tidak ada band atau pengiringnya. Jadi saya bisa mulai kapan saja. Tidak terburu-buru sama sekali. Jangan bersedih untuk saya. Siapa bilang saya pasti akan disingkirkan? Saya tersenyum dan berkata kepada seorang gadis yang memberikan bunga. Lagi pula, meskipun saya tereliminasi, itu hanya berarti saya keluar dari industri ini. Sampai-sampai menangis seolah-olah saya sudah meninggal. Semua orang di lokasi tertawa. Namun, tawa mereka sebenarnya sedikit menyedihkan. Karena mereka semua merasa saya sedang menghibur mereka. Aku mengambil bunga itu dan menaruhnya di atas piano. Begitu membuka mulut, saya langsung berkata, "Lihat saya terus menghancurkan industri hiburan yang sial ini." Suasana di lokasi langsung menjadi hidup. Dia akan menyanyikan apa? Di ruang penyiaran. Melihat saya di atas panggung dengan penampilan yang sangat percaya diri. Tidak tahu kenapa, Wei Zihan tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Meskipun dia memaksa diri untuk menghibur dirinya sendiri di dalam hati. Mengatakan bahwa Chenze hanya tersenyum paksa. Ingin menyimpan sedikit harga diri terakhir untuk dirinya sendiri. Tapi tidak tahu kenapa. Kelopak mata Wei Zihan terus berkedut. Tidak terlalu jelas. Niu Zi menjawab bahwa kami juga tidak memberitahunya tentang latihan. Dan juga tidak menyiapkan musik pengiringnya. Dia menyanyi dan bermain sendiri tentang pengeliminasianku ini. Tim program pusat lagu Mandarin mereka sudah terkenal. Bahkan tidak mau tampil. Jenis yang seperti itu. Untuk membuat penonton siap secara mental. Bahkan subtitle dari lagu yang akan saya nyanyikan. Mereka tidak memberikan. Sutradara bahkan tidak mengganti kameranya. Hanya memberikan satu kamera utama saja. Apa yang harus saya nyanyikan? Jangan beritahu tim produksi. Semua orang tidak tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wei Zihan tidak bisa menahan sudut bibirnya bergetar. Kalian seharusnya bertanya. Bukankah ini agar dia tidak bisa berlatih sebelum tampil? Niu Zi menggaruk kepalanya dan berkata ini semua adalah pengaturan dari Ma Dao. Kita juga tidak bisa disalahkan, kan? Tatapannya seolah berkata jika kamu tidak terima. Kembalilah dan berikan sedikit pukulan pada pedang itu. Satu kata satu suami. Kamu berbicara sambil mengeluh dan manja. Kamu untuk ini? Han menyadari dan berkata, aduh, tenang saja, hubungan sosial di Niu Dao sudah penuh. Dia berkata terus terang bahwa tingkat Chen De sebenarnya tidak tinggi. Di acara itu, saya memang sudah berada di posisi terbawah. Saya sebelumnya sudah berbicara dengan penyanyi lain. Kamu tidak melihat bahwa penampilan penyanyi lain di acara ini sangat baiklah, agar suasana gelap berjalan lebih alami. Niu Dao sengaja membuat penyanyi lainnya tampil luar biasa. Dengan begitu, saya akan tereliminasi. Itu adalah pendapat penonton yang bisa sedikit lebih kecil. Huizi mengernyitkan dahi dan tidak berbicara. Meskipun sekarang semuanya sudah menjelaskan kepadanya. Tidak mungkin ada kejadian yang tidak terduga. Tapi dia memiliki firasat yang buruk. Aku duduk di depan piano yang gelap. Kedua tangan saya diletakkan di atas tuts piano hitam dan putih. Melihat sekilas ke piano. Sebuah buket melati yang baru saja diberikan oleh penggemar. Saya melihat lagi ke arah penonton di bawah. Dalam hati saya secara tidak sadar berpikir. Perasaan diperhatikan oleh semua orang ini. Sungguh sangat bagus. Di bawah sorotan lampu, benar-benar membuat orang merasa tidak bisa berhenti menikmati. Saya mengambil keputusan dan menarik napas dalam-dalam. Saya mulai memainkan dengan lembut. Not-not musik melompat di ujung jari saya. Membentuk sosok elang raksasa yang megah. Seketika menutupi setiap orang di lokasi. Semua orang masih terbenam dalam suasana sedih karena saya akan segera tereliminasi. Beberapa penggemar wanita di lokasi bahkan sangat enggan meninggalkan Xiao Zhen. Feng Yuchan di belakang panggung. Shen Di adalah penyanyi kelas 1. Mengamati situasi di sini melalui layar besar. Kadang-kadang juga melemparkan tatapan simpati kepada saya. Di ruang penyiaran, sutradara Liu Zi dari Pusat Musik Mandarin masih terlihat percaya diri akan kemenangan. Meskipun wanita tangguh itu terus berkedut. Bisa dibayangkan bahwa saya akan segera tereliminasi. Namun juga sangat menantikan.
Dalam situasi yang sangat diperhatikan banyak orang ini, saya membuka mulut dan langsung mengucapkan kalimat yang mengejutkan. Kemanapun aku pergi, selalu ada lagu pujian yang mengalir. Beberapa bait lirik singkat jatuh. Lokasi yang awalnya ramai langsung menjadi tenang. Ekspresi di wajahnya entah itu simpati atau kemarahan. Semua orang menjadi kaku. Semua orang melotot. Dengan wajah bingung. Melihat pria di atas panggung dengan tak percaya. Tidak pernah terpikirkan. Lagu yang ingin saya nyanyikan. Ternyata kalimat pertama adalah ini. Di ruang siaran sebelah, komentar juga gila. Ini apa? Lagu merah, aku dan negeriku, tidak bisa dipisahkan. Tidak heran. Melodi yang baru saja itu begitu megah. Hahaha. Ini jadi apa? Ini terlalu aneh, kan? Untuk menyebut lagu merah. Lagu sepopuler ini, berani bilang, 666, memberi berkah pada bumi. Saya ingin menyebutmu yang terkuat, tidak ada yang menyangka. Dalam situasi yang hampir bisa dibilang pasti mati. Dalam pertandingan tanpa harapan. Saya malah mengeluarkan sebuah lagu merah. Setelah kejutan singkat, tempat itu meledak dengan semangat. Awalnya semua orang merasa saya akan tereliminasi. Segera akan menghadapi pemblokiran oleh modal. Penonton yang terpaksa mundur dan sangat sedih. Seketika semuanya tertawa gila. Semua ikut bersemangat. Yang bertepuk tangan. Suara-suara gembira yang bersorak. Ketika saya membuka mulut. Saat lirik pertama dinyanyikan. Langsung membanjiri seluruh studio. Feng Yuchan di belakang panggung juga tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Sambil tertawa sambil bertepuk tangan untuk saya. Sambil berkata, tidak heran anak ini tadi begitu percaya diri. Ternyata sudah ada rencana sebelumnya. Sekelompok yang menyanyikan lagu merah. Modal memang tidak pasti berani menyingkirkannya. Jika tidak percaya, lihatlah ke arah ruang penyiar. Ekspresi sutradara Niu Zi dan Wei Zihan serta yang lainnya. Di wajah mereka ada tanda tanya atau tanda seru. Kenapa anak ini tidak mengikuti rencana yang biasa? Sudah disepakati untuk menyanyikan lagu sembarangan. Lalu langsung disingkirkan dengan cara yang tidak terduga. Apa sih kamu nyanyi lagu merah? Aku dan tanah airku. Apakah ini serius tidak bisa dipisahkan bahkan sekejap? Dari sudut pandang sutradara. Aku sama sekali tidak menyanyikan lirik ini. Jelas ini adalah aku dan panggungku. Dan dunia hiburanku tidak bisa dipisahkan bahkan sekejap. Keinginan untuk bertahan hidup ini terlalu jelas, ya? Berpegang teguh pada jejak ayah resmi. Niat untuk meminta bantuan kepada ayah resmi. Sangat jelas. Sangat tidak tahu malu. Tapi mereka benar-benar tidak bisa berbuat banyak padanya. Karena lagu seperti ini tidak akan ditulis atau berani ditulis oleh orang biasa. Jika ditulis dan berhasil, itu baik. Jika tidak ditulis dengan baik, sangat mudah untuk dibungkam oleh ayah resmi. Dan lagu ini, sepertinya ditulis dengan sangat baik. Jika lagu ini benar-benar populer, gambarku akan lebih bersinar dibandingkan bintang manapun di dunia hiburan. Akan bersinar terang. Jadi saat itu, kapital tidak pasti bisa membungkamnya. Jangan panik dulu, sutradara Niu Zi adalah orang yang stabil. Meskipun senyuman di wajahnya menghilang, tapi tidak sampai sama seperti orang lain. Seberapa hebatnya. Dia bilang di mulutnya bahwa orang biasa tidak bisa menulis lagu seperti ini. Kita masih mengerti tingkat kemampuannya. Dia pasti tidak bisa menulis lagu seperti ini dengan baik. Tingkat kesulitan dalam menciptakan lagu merah jauh lebih sulit dibandingkan lagu pop. Dia tidak hanya membutuhkan melodi yang megah, dengan ritme yang khas dan kuat, juga perlu selaras dengan zaman dan nilai-nilai utama. Jika menggambarkan tokoh pahlawan, juga perlu menonjolkan karakter dan peristiwa. Persyaratan dalam ekspresi emosional menjadi lebih tinggi. Kreator harus terlebih dahulu memiliki pemahaman mendalam tentang budaya merah, sejarah revolusi dan sebagainya, dan perasaan yang tulus. Selain itu, emosi yang disampaikan juga harus optimis dan dalam keadaan baik. Membangkitkan semangat patriotisme dan motivasi untuk berjuang. Pusat lagu Mandarin mereka adalah program tahunan. Ditayangkan setiap minggu. Dia sudah terlibat selama 5 atau 6 episode. Dia berada di level apa? Tim sutradara sudah sangat mengenalnya. Dengan levelnya yang seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menulis lagu merah yang bagus? Mungkin beberapa lirik yang dia nyanyikan barusan sangat memiliki rasa itu. Namun, baik sutradara Liu Zi maupun anggota tim sutradara lainnya sama sekali tidak percaya Chen De bisa menulis lagu ini dengan baik. Wei Zihan yang menyanyi dengan baik di samping sudah berdiri, menggigit gigi dan mengepalkan tangan. Dia menatap pria di atas panggung dengan marah. Melodi piano di atas panggung, dengan semangat kebangsaan yang megah, datang menghampiri dengan suaraku. Aku menyanyikan setiap gunung. Aku menyanyikan setiap sungai dan asap dapur yang mengepul. Di jalan desa kecil ada jejak. Ketika lirik yang ringkas keluar, membuat wajah sutradara Niu Zi berubah. Beberapa lirik yang singkat, meskipun tidak ada kata-kata yang megah yang sudah terucap. Namun, melalui melodi dan keindahan komposisi, itu membuat orang merasakan sebuah
kehangatan dan kedekatan kampung halaman. Terutama dua kata, asap dapur. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, asap dapur melambangkan arah rumah. Anak perantau yang lama berada di luar pulang ke rumah. Melihat asap dapur berarti sudah sampai di rumah. Itu adalah sebuah rasa memiliki. Pada saat itu terbayang di benak. Sudah ada gambaran yang jelas. Dia seolah-olah bisa membayangkannya. Jika lirik ini dijadikan bahan ajar musik, akan digunakan oleh para guru itu untuk membuat pemahaman bacaan yang seperti apa. Chen Ze, orang itu, bagaimana bisa menulis lagu yang begitu bagus? Ini tidak masuk akal, kan? Ekspresi Wei Zihan dan Niu Dao justru berlawanan. Ketika dia mendengar beberapa lirik ini, dia bahkan tersenyum bodoh dan bertanya lirik apa yang dinyanyikan. Yang sangat kampungan, yang menggambarkan desa dan jalan. Dia memang tidak bisa menguasai jenis lagu ini. Jika bukan karena merasa malu. Niu Dao sekarang benar-benar ingin mengeluarkan napas atom. Mengomeli Wei Zihan. Orang ini benar-benar tidak berkelas. Sama sekali tidak bisa merasakan perasaan tulus dari lagu ini. Niu Dao sebenarnya ingin mengingatkan Wei Zihan. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang membuat orang tertawa. Tepat pada saat itu, sutradara di samping tiba-tiba berteriak. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak menyanyi lagi? Piano juga tidak dimainkan lagi. Kenapa dia masih berdiri di sini? Perbincangan orang-orang menarik perhatian Niu Dao dan Wei Zihan. Ketika keduanya menoleh, mereka baru menyadari. Chen Ze di atas panggung entah kapan. Ternyata sudah mengakhiri penampilan. Padahal baru saja menyanyi dengan baik. Sebuah rasa bangga nasional yang kuat muncul. Terus-menerus menguatkan. Tiba-tiba saya tidak menyanyi lagi. Seketika membuat semua orang terkejut. Tidak bisa melanjutkan, kan? Wei Zihan yang berada di samping berkata. Kali ini, Niu Dao tidak membantah. Orang-orang lainnya juga tidak mengatakan apa-apa. Karena saya seperti ini. Memang agak terlihat seperti lagu yang belum selesai ditulis. Sepertinya tidak bisa melanjutkan bagian belakang. Niu Dao tidak bisa tidak menghela napas lega. Jika memang seperti itu, maka dia benar-benar merasa beruntung. Lagi pula, penghapusan Chen Ze kali ini bukan hanya berarti dukungan modal di belakang Wei Zihan. Itu juga ada tekanan dari banyak perusahaan besar padanya. Jika lagu populer Chen De ini memiliki tingkat kelengkapan yang tinggi, maka tim program harus mempertimbangkan untuk mengeliminasi dia. Harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Tapi sekarang, anak ini jelas tidak bisa melanjutkan. Seketika, penghapusan juga menjadi hal yang mudah dilakukan. Penonton di lokasi juga merasa bingung. Tiba-tiba berhenti bernyanyi setelah menyanyi dengan baik. Saya berdiri dan berjalan ke arah penonton. Tidak bahkan membawa mikrofon. Ini sedang apa? Saya di depan kamera berdiri tegak dan mengangkat kepala. Menyanyi dengan suara tenor yang sangat nyaring. Tanah airku yang paling tercinta. Aku selamanya akan dekat dengan hatimu. Kau bercerita padaku dengan denyut nadi seorang ibu. Ternyata saat tiba di bagian ref, aku langsung melepaskan mikrofon dan iringan. Dengan teknik menyanyi yang indah. Dengan cara menyanyi tanpa iringan. Menggunakan suaraku yang paling nyaring. Menyampaikan bagian ini dengan sangat hikmat. Menginterpretasikan dengan penuh keseriusan. Semua orang yang hadir merasakan getaran yang menyentuh hati. Tanpa sadar merinding. Saat ini di lokasi, semua orang merasakan apa itu getaran ala Tiongkok. Tenor klasik ditambah lagu merah. Buffnya benar-benar melimpah, bukan? Coba tanya, dengan efek acara seperti ini, kapital mana yang berani menyingkirkannya? Saat ini di panggung hanya ada diriku seorang. Menggunakan suaraku untuk menyampaikan kepada semua orang. Bahkan tidak ada iringan sama sekali. Namun setiap orang di lokasi merasakan. Seolah-olah di belakangku ada ribuan tentara. Ini adalah keyakinan dari semua orang di sebuah negara. Keyakinan adalah kebanggaan nasional semua rakyat. Lebih dari itu, untuk mewujudkan kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Dan keputusan tegas yang diambil. Semangat patriotik yang menggebu-gebu. Cinta yang tulus kepada tanah air. Bahkan meskipun terpisah oleh layar. Seolah-olah ingin meluap, bukan? Saat itu, kamera mengarah ke wajahku yang serius. Netizen tidak bisa menahan diri untuk menyebut. Chen Ze tampak begitu tegas seolah-olah telah bergabung dengan partai. Chen Ze, ayah resmi, apakah kamu melihat tekadku? Chen Ze, ibu tanah air, aku adalah anakmu yang tulus. Orang tua Chen Ze. Apakah kalian tega melihatku dibuli oleh kelompok kapitalis itu? Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Sutradara Niu Zi bahkan mulai kehabisan napas. Chen Ze, ini apa? Ini lagi lagu merah dan tenor laki-laki yang indah. Kamu di sini berperilaku seperti ini? Apa kamu pikir ini syuting film? Apakah kamu kembali sebagai raja? Apa ini yang dipanggil ritual? Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa dia juga punya lagu ini? Niu Zi tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dulu bagaimana aku tidak tahu? Dia bahkan bisa menyanyi dengan suara yang indah. Masalahnya, lagu ini ternyata cukup bagus. Niu bahkan merinding sendiri. Kamu berani membayangkan? Sutradara yang mengutuk orang juga terlihat bingung. Kami juga tidak tahu.
Siapa yang tahu anak ini? Kapan dia berlatih keterampilan seperti ini? Meskipun ini adalah seorang veteran dalam industri yang penuh dengan rahasia, Lau In. Niu yang sakit juga merasa kesulitan sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ze akan tampil luar biasa malam ini. Tapi dia tidak pernah membayangkan. Chen Ze bahkan menyanyikan sebuah lagu merah. Jika dia menyanyikan genre lain, tim sutradara tidak akan memiliki keraguan sama sekali. Oke, bagaimana bisa mengeliminasi dia? Mengeluarkan lagu seperti ini. Jika kalah dari penyanyi lain yang menyanyikan lagu Cinta Manis, itu kan jadi bahan tertawaan. Wei Zihan bodoh ini masih terus batuk di samping, memberi isyarat kepada sutradara Niu bahwa itu menjijikan. Anggota tim sutradara lainnya juga tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, seorang asisten sutradara di samping berdiri, memanggil sutradara. Saya punya rencana. Semua orang menoleh. Niu Dao tidak sabar, cepat katakan saja. Jangan bertele-tele, kita bisa memberi dia satu putaran lagi. Asisten cerdas itu langsung berkata. Biarkan Chen Zegen melompat dari pohon sebagai tiket rata. Lalu biarkan kedua orang ini bertanding, yang kalah akan tereliminasi. Semua orang terkejut mendengar hal ini. Suandi menunjukkan ekspresi yang jelas. Mereka semua menatap asisten cerdas itu dengan kagum. Situasi sekarang bisa dibilang sangat rumit. Jika tidak mengeliminasi dia, akan mudah membuat kapitalis marah. Mengeliminasi pedal juga mudah membuat negara marah. Dia tampil sangat baik di episode ini. Penonton di lokasi sangat antusias. Jika eliminasi dilakukan secara paksa. Pada saat itu, jika seluruh penonton meneriakan kecurangan, fermentasi ke dunia maya, masalah ini menjadi besar. Dampak negatif bagi tim acara mereka terlalu besar. Jadi pertama-tama, lagu dia yang berjudul Aku dan Negeriku pasti tidak bisa dinyatakan sebagai pemenang. Jika demikian, maka biarkan dia dieliminasi karena karya lain. Maksud asisten yang sangat pintar ini sudah jelas terlihat. Dia bisa menulis sebuah lagu yang populer dan bisa terus menghasilkan dua karya bagus. Semuanya adalah kualitas tinggi yang sulit dicari. Lagu populer berkualitas tinggi bahkan jarang terjadi dalam 100 tahun. Tingkat Chen Ze dalam acara ini sudah jelas. Namun dia bisa menulis sebuah lagu. Itu sudah seperti menyalakan api di kuburan. Dan bisa terus mengeluarkan dua lagu tambahan. Yang dia keluarkan secara mendadak. Pasti tidak akan menjadi lagu populer lagi. Selain lagu populer, dia tidak peduli lagu jenis apa yang dinyanyikannya. Tim acara dapat dengan mudah mengabaikannya. Mengeliminasi dia. Pada saat itu, mengeliminasi Chen Ze. Apakah tim acara memberikan penjelasan kepada Kapital? Karena, Aku dan Negeriku, dihilangkan. Juga ada penjelasan untuk negara dan penonton. Bisa dibilang, ini adalah dua keuntungan dalam satu tindakan. Sutradara Kuo mengangguk-angguk. Melihat ke arah orang pintar itu. Mata asisten penuh dengan kekaguman. Seperti pendeta tua sebelumnya. Melihat murid berbakat. Dia dengan senang mengatakan orang ini bisa disebut naga tidur. Wei Zihan di samping juga tidak bisa menahan untuk mengangguk. Ekspresinya sedikit melonggar. Niu Dao melambaikan tangan dan memerintahkan untuk melakukannya. Penampilan saya di depan panggung sudah selesai. Saat itu, sorakan dari seluruh penonton terus berlanjut. Seseorang memuji Chen Ze dan mengatakan dia hebat. Mengatakan bahwa uang ini seharusnya dia dapatkan. Beberapa orang juga menyebutnya patung batu kru produksi. Urin kuda ini, kalian sangat sombong. Mengeliminasi Chen Ze, kalian adalah hal yang sulit untuk diukur hidup dan mati. Bahkan ada yang sangat terpengaruh oleh lagu ini. Saya terinfeksi secara mendalam oleh tanah air saya. Mereka berteriak keras untuk kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Setelah pembawa acara Ma Hua naik ke panggung, dia benar-benar menunggu penonton berteriak cukup lama. Baru kemudian dia berhasil mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Dia berteriak mengucapkan terima kasih kepada Guru Chen Ze. Pertunjukan terakhir dari episode ini sudah berakhir. Selanjutnya, mari kita panggil 8 penyanyi. Semua kembali ke panggung. Selanjutnya, kami akan mengumumkan hasil pemungutan suara untuk episode ini. Dan peringkat penyanyi. Saat itu, penonton di lokasi semua berpikir bahwa semuanya aman. Mereka semua yakin bahwa saya pasti tidak akan tereliminasi. Tidak pernah terpikirkan sama sekali. Dalam segmen pengumuman jumlah suara berikutnya, terjadi perubahan. Di lokasi rekaman siaran langsung, penonton semua berteriak dua kata, tirai hitam. Hanya karena hasil pemungutan suara yang baru saja diumumkan. Saya berimbang dengan seorang penyanyi folk bernama Ji Cheng. Kami berdua berada di posisi terbawah. Kemudian, kedua orang tersebut harus bertanding secara mendadak. Pemenangnya akan melanjutkan Aku dan Tanah Airku. Berimbang dengan sebuah lagu folk yang berjudul Asap Paru-Paru. Masih berbagi posisi terakhir. Dengar, ini masih makhluk berbasis karbon. Yang bisa diucapkan. Penonton semua sedang protes. Mereka memahami bahwa tim acara ditekan oleh berbagai pihak. Terpaksa harus mengeliminasi Cheng Ze. Tapi orang itu sudah terpaksa menyanyi lagu merah.
Dan lagu yang dinyanyikannya juga adalah lagu merah yang begitu terasa. Kalian biarkan dia tinggal satu episode lagi. Lalu apa? Siapapun tahu dengan kemampuanku. Satu lagu, Aku dan Negeriku, sudah cukup menyulitkan saya. Apakah kalian masih berharap saya bisa menulis lagu kedua? Pembawa acaranya juga lucu. Seolah-olah tidak mendengar teriakan di lokasi. Di depan 8 penyanyi. Hanya berteriak memanggil Ji Cheng dan Shen Ming-en untuk bersiap. Ji Cheng itu jelas adalah orang yang tahu rahasianya. Malas untuk berpura-pura. Dengan wajah dingin langsung pergi bersiap. Ternyata tidak semudah itu. Aku mencibirkan bibirku. Mungkin sudah memahami maksud tim sutradara. Tapi masalahnya, siapa yang bilang saya tidak punya lagu merah kedua? Setelah pertunjukan warisan selesai, pembawa acara langsung naik ke panggung dan berkata, "Sekarang mari kita sambut Guru Chen Ze untuk membawakan lagu battle improvisasinya." Segmen ini adalah improvisasi. Hanya diberi satu alat musik untuk bermain dan bernyanyi sendiri. Jujur saja, ini adalah keuntungan bagi saya. Bagaimanapun juga, meskipun tim acara memberikan pencahayaan dan tata panggung, itu tidak ada bandingannya dengan miliknya. Prestasi tetaplah piano hitam yang megah itu, yang diangkat oleh staf ke tengah panggung. Di antara penonton, ada yang tidak bisa menahan diri untuk bersorak untuk saya. Suara seperti ini memenuhi studio. Chen Dejia, kehadiranmu adalah yang terbaik. Kamu masih muda. Masih ada jalan panjang di depan. Cepat atau lambat, akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Niat tim acara sekarang sudah jelas. Penonton mengagumi semangat saya yang berani melawan kapital. Juga mengagumi dia yang bisa bernyanyi untuk saya di episode terakhir. Memilih untuk menyanyikan untuk saya. Juga merasa kasihan pada nasibnya namun tidak bisa berbuat banyak. Sutradara di studio, Niu Zhi, Wei Zihan dan lainnya. Mungkin juga berpikir bahwa situasi sudah ditentukan. Saya di atas panggung tersenyum santai. Setelah pembawa acara selesai membaca naskah, saya tidak hanya berjalan dengan cepat ke depan piano dan duduk. Melodi lembut. Dan entah kenapa terasa sedikit menyedihkan. Setiap kali saya merasakan sakit, saya ingin kamu memelukku erat. Seperti yang selalu kamu lakukan. Menyentuh jiwaku setiap kali saya bingung. Kamu selalu memberiku rasa hangat. Seperti lengan seseorang yang memeluk erat bahuku. Ketika saya menyanyikan bagian ini, sudut bibir saya tersenyum. Memberikan perasaan hangat. Namun di mata orang-orang yang hadir, semua terlihat seperti saya mengenang. Setiap momen kecil dari penggemar lainnya. Reaksi yang ditunjukkan. Kamu bisa dengan mudah melihat dua kata. Itu adalah rasa syukur. Karena tidak menyebutkan judul lagu. Semua orang tidak tahu tema. Hanya mendengarkan isi lirik lagu. Program ini sialan sekali. Semua terasa seperti saya sedang berterima kasih kepada seseorang. Dalam situasi dan suasana ini. Para penggemar semua bersorak untuk saya. Saya selalu menanggapi penggemar saya. Terima kasih atas dukungan di saat-saat tersulit saya. Ada juga orang yang berbicara untuk saya dan mendukung saya. Terima kasih kepada semua. Ini adalah yang terakhir. Sampai jumpa di dunia yang sama. Seluruh lokasi dikelilingi oleh perasaan yang mendalam itu. Banyak penggemar yang marah. Seseorang tidak bisa menahan diri dan mulai mengumpat. Program ini benar-benar menjengkelkan. Mereka menyanyi seperti ini dan kalian masih mengeliminasi mereka. Kalian adalah manusia. Susu sponsor, saya sudah menghabiskan satu kotak seumur hidup saya. Biarkan saya terlahir kembali sebagai orang yang terjebak. Memboikot program, apa itu namanya? Saat ini di lokasi rekaman acara. Mendapatkan bunga penghargaan terbaik. Sutradara, ini tidak apa-apa kan? Pengarah acara di lokasi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa kan? Niu Dao Bai Shou terlihat sangat biasa saja. Cukup kecilkan suara mereka sedikit. Dulu bermain di belakang layar. Bukan berarti tidak ada penonton yang protes. Bahkan jika setelahnya menjadi trending topik, lalu bagaimana? Itu juga hanya suara keras tanpa tindakan nyata. Akhirnya semuanya berakhir tanpa hasil. Selama bukan fenomena yang sangat populer. Penggemar dari artis papan atas. Ada berapa banyak yang benar-benar bisa mengancam kepentingan kapital? Masih saja tidak membeli susu dari sponsor. Tidak membeli, sementara orang lain membelinya. Sekarang benar-benar stabil. Wei Zihan melingkarkan kedua tangannya di depan dada. Dengan tatapan tajam, dia melihatku di atas panggung. Semua mulai mengucapkan selamat tinggal kepada penggemar. Sepertinya dia sudah menyadari dalam hatinya. Mengetahui bahwa dia akan meninggalkan dunia hiburan selamanya. Akhirnya tidak berjuang dan menerima nasib. Dalam situasi seperti itu, aku terus bernyanyi, kadang aku akan kehilangan arah. Seperti burung layang-layang yang terpisah di langit. Tapi selama aku memikirkan keberadaanmu, aku tidak akan merasa takut lagi. Lirik dan melodiku jelas memberikan orang perasaan akan masuk ke bagian chorus. Suara makian yang mengguntur di lokasi juga perlahan-lahan menjadi tenang. Semua mata orang-orang tertuju padaku. Seolah-olah akan memberikan perpisahan dari panggung ini. Segera dunia hiburan dengan cara yang terakhir yang terhormat. Dan di bawah tatapan penuh rasa tidak rela dari para penonton. Shen Diei.
Dalam tatapan penuh simpati dari Feng, Ken, dan yang lainnya. Di bawah arahan sutradara Niu Zi. Dalam tatapan puas dari Zihan yang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika aku membuka mulut, semua orang terdiam di tempat. Saya mencintai kamu, Tiongkok. Ibu tercinta, aku menangis untukmu dan juga bangga padamu. Tapi ketika chorusku dinyanyikan, tepat, saat itu benar-benar sampai di telinga setiap orang. Semua benar-benar tenang. Semua orang menatapku dengan wajah bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah lagu merah lagi. Setelah para netizen yang menonton secara online menyadari, semua langsung meledak. Oke, setelah menangis dan mengeluh, yang patut disyukuri bukan aku, melainkan negaraku. Aku seharusnya sudah memikirkannya. Rasa syukur yang begitu mendalam. Jika bukan untuk tanah air tercinta, lalu untuk apa? Kaki Ibu Chen Ze hari ini pasti berharga 50. Bahkan Yesus pun tidak bisa menghentikannya. Dia, dibandingkan dengan penonton online. Penonton di studio siaran offline, reaksinya sedikit lebih lambat. Bukan karena kemampuan reaksi mereka lambat. Utamanya karena mereka baru saja mengira. Ini adalah lagu yang aku nyanyikan untuk mereka. Oleh karena itu, mereka mengutuk tim sutradara dengan gila. Sekarang aku beralih dan menyanyikan untuk Ibu Pertiwi. Mereka, dalam sekejap, mereka merasa seolah-olah dihianati. Dihianati? Bukankah itu berarti mengutuk tim acara dengan sia-sia? Mereka segera menyadari. Tim acara bodoh ini memang seharusnya dikutuk. Sekarang aku kembali dengan sebuah lagu merah. Membuat niat tim acara gagal. Langsung membalikan keadaan. Tadi seberapa marah. Sekarang penonton ini seberapa bersemangat. Masih peduli dengan sedikit penipuan itu ya. Suara sorakan yang beragam. Kembali menyelimuti seluruh studio. Namun, para sutradara di studio berteriak tanaman dengan gila. Dengan orang ini, suasana berubah. Lagi-lagi. Memaksa seluruh lagu kembali ke gaya lagu merah. Apakah ini serius? Dua kata, terima kasih, yang telah dipersiapkan begitu lama. Di saudara Fu. Kamu bilang bahwa kamu bersyukur kepada negara? Kamu mempermainkan kami ya? Penonton tadi karena tirai hitam. Sangat ingin menghancurkan seluruh tim acara. Orang tua sudah menanyakan semuanya. Lalu sekarang kamu bilang kepada saya. Kamu masih menyanyikan lagu merah? Tim acara masih tidak bisa mengeliminasi kamu. Jadi tim acara kami tidak akan dicemooh sia-sia? Sialan, Wei Zihan sudah gila. Jangan tahan saya. Jangan tahan saya. Biarkan saya membunuh kaca bodoh itu. Istana yang terbalik ini. Dalam semalam membuat begitu banyak bintang top di industri ini. Wei Zihan tidak hanya memiliki dendam pribadi terhadap saya. Masih memikul tanggung jawab atas rumah-rumah itu. Tekanan semua modal di balik bintang top tersebut. Sebenarnya, Wei Zihan sangat terpengaruh oleh saya. Jika kali ini, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan saya dari program ini. Kelompok modal itu pasti akan menekan dia. Begitu memikirkan bencana yang tidak ada harapan itu. Wei Zihan sangat marah. Benar-benar ingin segera turun. Untuk membunuh orang yang menghalanginya. Cepat, hentikan dia. Sutradara Niu Zi juga tampak pusing. Kamu bilang ini seharusnya adalah hal yang mudah diselesaikan. Seorang yang tidak dikenal di dunia hiburan. Tidak memiliki bakat atau kemampuan. Di program mereka, dia sebenarnya juga hanya barang yang tidak berharga. Hal seperti ini di malam hari. Tim program bisa dengan mudah mengeluarkan sampah ini. Itu benar-benar mudah. Siapa yang bisa membayangkan orang gila ini? Dia mengeluarkan 2 lagu merah. Di sini, bagaimana Niu Zi bisa menyingkirkannya? Apakah kamu bilang bisa menyingkirkannya secara paksa? Itu juga bisa. Keputusan selalu ada di tangan mereka. Tapi masalahnya, jika dia menyingkirkan saya, popularitasmu hari ini sangat tinggi. Pasti akan trending di media sosial nanti. Akan memicu diskusi sengit di antara banyak netizen. Pada saat itu, akan menyebabkan krisis opini publik. Jika kebetulan diperhatikan oleh pihak atas. Itu termasuk dia. Seluruh tim produksi mereka. Sangat mudah untuk diperiksa secara ketat oleh pihak atas. Menyinggung kapitalis hanya mungkin membuat kita tidak bisa bertahan. Menyinggung negara itu benar-benar berisiko hidup dan mati. Sutradara, bagaimana ini? Seorang yang bertanggung jawab untuk menghitung. Staf yang mengurus pemungutan suara online dan offline. Bertanya dengan wajah bingung. Niu Zi berkata, suara Chen De sekarang benar-benar mengungguli pewarisan. Pewarisan bahkan tidak memiliki suaranya. Niu Zi tidak langsung memberikan jawaban. Bukan karena tidak ingin menjawab. Tapi dia juga tidak tahu harus bagaimana. Mengulurkan kepala sama dengan menerima hukuman, menarik kepala juga sama. Sama sekali tidak ada pilihan. Dan juga, mewarisi di sana juga merepotkan. Mereka memiliki kontrak warisan. Setidaknya harus merekam 3 episode lagi untuk menyelesaikannya. Ini sendiri. Hanya pertunjukan tambahan yang diberikan kepada mereka. Jika sekarang mewarisi dihilangkan. Tidak ada jaminan bahwa kelompok ekonomi di sana tidak akan menggunakan kontrak sebagai alasan. Atau kita harus mengambil sedikit risiko. Menghilangkan Chen De saja. Seorang sutradara di samping menyarankan.
negara. Tidak sampai benar-benar. Karena seorang artis kecil tidak akan berurusan dengan kita. Segala sesuatu bermula dari Chen De. Orang ini seperti pengacau. Selama kita menghilangkannya. Setidaknya, di pihak modal tidak akan ada masalah di kemudian hari. Mengenai hal ini, sutradara Niu masih belum menjawab. Sebenarnya saat ini, yang dipertimbangkan bukan lagi menghilangkan Chen Ze. Menggigit gigi dan berkata dengan tegas untuk tidak menghilangkan. Biarkan dia melewati episode ini terlebih dahulu. Mendengar kata-kata ini, semua orang di lokasi langsung terkejut. Bahkan Wei Zihan yang sedang berhalusinasi pun tertegun sejenak. Kemudian semua orang tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada sutradara Niu Dao. Begitu banyak modal yang memberi tekanan kepada kita. Jika kita tidak mengeliminasi dia, kita juga akan menghadapi masalah. Bagaimana jika rantai dana sponsor terputus? Semua orang memahami faktor yang membuat Niu Dao terpaksa. Namun jika tidak mengeliminasi Chen, pasti akan ada tekanan dari modal. Mereka juga tidak menyenangkan. Wei Zihan juga tidak bisa menahan diri untuk berteriak kepada Niu Dao. Saya peringatkan Anda, ada orang di perusahaan Anda yang juga terlibat dengannya. Jika dia terus tinggal di program ini dan terus mendapatkan eksposur, langkah selanjutnya untuk perusahaan kalian. Sutradara acara varietas harus diganti.